Perkenalkan, saya Erik Antona Sitepu, NPM 21121110117. Di sini saya akan memberikan sedikit case study, yaitu menjelaskan tentang bisnis intelligence. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, di sini kita harus tahu dulu apa itu bisnis intelligence. Bisnis intelligence adalah sebuah peranan dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam menemukan metode analis, informasi yang berhubungan dengan sistem perusahaan. Nah, dalam praktiknya ini, bisnis intelligence kerap disamakan dengan bisnis analis. Keduanya sama-sama penting, namun memiliki perbedaan mendasar. Bisnis intelligence itu wajib memaparkan hasil analisnya, sedangkan bisnis analis itu hanya memiliki tugas sampai sebatas menganalisis data saja. Kemudian, skill yang harus dimiliki seorang bisnis intelligence. Nah, jika kalian tertarik dengan profesi bisnis intelligence ini, itu kalian harus memiliki dan harus memahami beberapa skill yang ada dalam bisnis intelligence ini. Yang pertama itu ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu dikategorikan sebagai salah satu aplikasi paling mendasar yang dapat digunakan untuk mengolah data. Nah, maka dari itu, kalian harus menguasai Microsoft Excel sebelum menjadi bisnis intelligence. Nah, jika sudah menguasai Microsoft Excel ini, itu kalian akan mempelajari tools lain itu akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua itu ada SQL. Nah, SQL sendiri ini tuh adalah kependekan dari struktur query language. Nah, dengan SQL ini kamu dapat melakukan berbagai manipulasi data, dari membuat, kemudian ada membaca, mengedit, dan menghapusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada analis. Seseorang dengan kemampuan menganalisis yang baik itu cenderung berpikir lebih kritis. Nah, hal ini sangat diperlukan oleh seorang bisnis intelligence untuk dapat menganalisis data perusahaan dengan baik. Tanggung jawab yang harus dipenuhi pun dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang keempat itu kemampuan komunikasi. Nah, seorang bisnis intelligence itu tidak hanya ditugaskan untuk menganalisis data saja. Nah, tetapi pihaknya pun dituntut untuk dapat mengkomunikasikan hasil analisisnya dengan pihak lain yang terkait. Nah, oleh karena itu, kemampuan komunikasi sangat penting untuk dimiliki. Nah, kamu harus menyampaikan hasil analisis agar dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya itu, seberapa pentingkah bisnis intelligence untuk perusahaan? Seperti yang diketahui, bisnis intelligence adalah posisi yang paling penting di perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang membuat keberadaan bisnis intelligence ini menjadi sangat penting di perusahaan. Yang pertama itu, perusahaan harus mengetahui bagaimana performa dan pencapaiannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam hal ini, bisnis intelligence membantu perusahaan untuk fokus pada misi utamanya. Nah, kemudian, itu permasalahan yang terjadi pada bisnis perusahaan harus diidentifikasi sejak dini agar tidak membesar dan cenderung lebih mudah untuk ditangani. Nah, ini merupakan tugas bisnis intelligence, yaitu memberikan penjelasan mengenai masalah kerja perusahaan. Kemudian terakhir, perusahaan mempunyai data, tapi tidak dimanfaat dengan maksimal tanpa keberadaan bisnis intelligence. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu alur kerja bisnis intelligence. Nah, alur kerja bisnis intelligence ini terbagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama itu ada ETL, kemudian yang kedua itu ada data warehouse, dan yang ketiga itu ada hasil BI atau business intelligence. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu ETL. Terus paling awal ini adalah extract, transform, dan load atau yang disingkat dengan ETL tadi, yang bertujuan untuk mendapatkan data. Nah, untuk mendapatkan data ini itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Itu yang pertama itu ada validasi data, kemudian yang kedua itu ada pembersihan data, yang ketiga itu ada transformasi data, yang keempat itu ada agregasi data, dan yang terakhir itu ada data loading. Nah, kemudian yang kedua itu ada data warehouse. Nah, data warehouse itu adalah tempat penyimpanan seluruh database yang telah diperoleh dari tahap pertama. Nah, di sini bisnis intelligence membagi data warehouse menjadi beberapa data mart sesuai keperluannya. Kemudian yang terakhir itu ada proses hasil bisnis intelligence.
Proses kerja yang terakhir ini adalah menggunakan data yang dihasilkan dari proses sebelumnya untuk berbagai tujuan. Nah, beberapa contohnya tuh seperti yang pertama itu ada analisis yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua itu menambang data yang lebih banyak untuk mendapatkan pola-pola tertentu. Nah, pola ini itu nantinya akan dipakai untuk membuat prediksi. Kemudian yang ketiga itu ada visualisasi data. Itu misalnya dalam bentuk grafik dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu memberikan peringatan kepada perusahaannya. Nah, jadi itu sekian dari penjelasan atau case study tentang business intelligence. Semoga penjelasan dari saya ini dapat berguna dan dapat dimengerti. Terima kasih.